Hai, nama saya adalah Safrina Kansa dari kelas DKVA dengan NIM 22036682. Saya ingin menjelaskan tentang timeline Art Deco. Art Deco ini merupakan gerakan desain yang dimulai dari tahun 1920 dan populer hingga 1939. Jadi kita mulai dulu dengan penjelasan Art Deco itu apa. Jadi Art Deco ini merupakan salah satu gerakan yang mempengaruhi banyak hal di bidang seni dekoratif seperti desain interior, desain industri, dan arsitektur. Jadi Art Deco ini mulai bergerak dari tahun 1920 dan populer hingga 1939. Jadi Art Deco ini juga selain mempengaruhi dari seni dekoratifnya, dia juga bisa mempengaruhi ke seni grafisnya, yaitu merupakan grafis, lukisan, dan film. Dan gerakan Art Deco ini juga merupakan gabungan dari banyak gerakan dari awal abad ke-20 seperti konstruktisme, kubisme, modernisme, Art Nouveau, dan Futurisme. Jadi kita mulai dengan timelinenya Art Deco ini dimulai dari kapan. Jadi Art Deco ini sebenarnya awalnya awalnya itu ada himpunan perkumpulan bagi para seniman-seniman Prancis yang disebut La Société des Artistes Décoratifs, yang didirikan oleh seniman Hector Guimard, Eugène Grasset, Raoul Lecanal, Paul Paulet, dan Maurice Durand dan Émile Decor. Mereka ini adalah seniman-seniman Prancis yang terkenal dengan Art Nouveau mereka karena mereka terkenal, jadi mereka ingin mendirikan perkumpulan seni yang ada di Prancis saat itu. Jadi dengan mereka membuat himpunan tersebut, mereka akan membuat evaluasi seni yang ada di Prancis. Nah, dengan gerakan utamanya yaitu adalah eksposisi yang akan dilakukan pada 1925, tapi aku akan jelasin dulu. Dari himpunan tersebut akan menghasilkan banyak seniman yang mendapatkan atau membuat karya-karya seni berdasarkan kemajuan zaman. Nah, pada zaman tersebut ternyata sudah dimulai karakteristik Art Deco. Nah, tapi sebelumnya itu disebut dengan style modern. Jadi mereka ternyata dari dulu tuh sudah dibuat banyak karya Art Deco, tapi mereka menyebutnya style modern karena karya Art Deco itu belum dibuat, kayak istilahnya itu belum dibuat. Jadi Art Deco ini juga bisa disebut oleh style modern pada zaman saat itu. Nah, jadi pada tahun 1910 ini banyak sekali seniman-seniman Prancis yang sudah menghasilkan banyaknya karya bangunan dari desain yang berhubungan atau dengan memiliki karakteristik Art Deco tersebut. Nah, salah satunya itu ada karyanya Jacques-Émile Rohlman. Nah, Jacques-Émile Rohlman ini merupakan tokoh penting dari gerakan Art Deco. Ini desainer yang identik dengan Art Deco-nya. Dia selalu membuat karyanya dengan material-material mahal, jadi mungkin itu juga salah satu faktor dia terkenal gitu. Jadi Jacques Rohlman ini terkenal dengan dia mendesain furnitur dengan gaya yang elegan, modern, dan lain-lainnya. Nah, baru kita lanjut lagi ke tahun 1925. Nah, pada tahun 1925 inilah terjadinya Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industries Modernes. Nah, jadi yang tadi aku bilang juga, pada tahun ini adalah dimulainya eksposisi atau exhibition seni dekoratifnya yang ada di Paris. Nah, exhibition ini terjadi di Paris yang dirancang oleh La Société des Artistes Décoratifs. Nah, itu dibikin oleh himpunan tersebut. Nah, dari sinilah
kan banyak nih yang exhibition atau memamerkan karya-karyanya. Nah, salah satunya termasuk Jacques Emile Rohman. Nah, Jacques Emile Rohman ini dia nge-exhibitionkan karyanya yang salon exhibition. Mungkin nanti aku kasih fotonya di sini. Nah, juga jadi itu juga salah satu faktor kenapa Jacques Rohman itu merupakan tokoh penting di Art Deco, di gerakan Art Deco. Nah, pada exhibition ini juga terciptanya istilah Art Deco. Nah, jadi kan dulunya disebutnya tuh dengan style modern. Nah, dari sini sudah dibuat. Jadi pada exhibition ini sudah terciptanya nama gerakan desain Art Deco tersebut dari istilah kata dekoratif. Nah, kan dulunya disebut style modern, tapi sekarang sudah dirubah jadi Art Deco atau dari kata istilah dekoratif. Nah, tapi ternyata pada saat ini itu belum dikenalkan di semua umum. Jadi pada saat itu juga masih sering disebut oleh style modern. Jadi Art Deco ini belum terkenal atau nama istilahnya itu belum umum di tahun ini. Nah, jadi begitulah, ternyata namanya belum resmi Art Deco gitu. Tapi nanti aku jelasin. Terus kita move on ke pada tahun 1930. Nah, kalian tahu kan yang Chrysler Building yang kayak tinggi banget itu, yang ujungnya lancip kayak gini gitu lah. Nah, itu ternyata juga merupakan bangunan yang dibuat dengan gaya Art Deco. Bangunan ini dibangun oleh arsitek William van Valen di New York City. Jadi dari exhibition pada tahun 1925 itu menghasilkan juga banyak gedung atau karya-karya yang berdasarkan gaya Art Deco. Nah, salah satunya yang tadi yang Chrysler Building ya. Nah, lalu juga kita move on ke 1966. Nah, itu kan kayak lama banget dari 1930 ke 1966. Nah, jadi pada tahun 1966 ini Alan Gray dia ini mengadakan pameran yaitu Musée des Arts Décoratifs di Paris dengan tema Les Années 25. Dan dia ini menunjukkan pamerannya bertujuan untuk menunjukkan kembali acara eksposisi pada tahun 1925 tadi, yang Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Moderns. Nah, jadi pada tahun ini Ellen Grace itu mengenalkan kembali itu kayak eksposisi yang sudah dilakukan pada tahun 1925 itu. Nah, pada tahun 1965 ini, karena Alan Gray mengenalkannya kembali dan mengenalkan nama Art Deco tersebut, barulah pada tahun ini Art Deco mulai dikenal pada umum. Jadi yang dulunya style modern sudah mulai disebut dengan Art Deco. Jadi dengan resmi Art Deco itu nama gerakan tersebut, bukan style modern. Style modern juga sih, tapi nama terbarunya itu Art Deco. Terus jadi pada tahun ini Art Deco tuh udah mulai terkenal. Art Deco tuh mulai populer, apalagi pada 1 tahun setelahnya terdapat artikel yang berjudul Art Deco yang dimuat oleh The Times. Dan kemudian juga ada Les Art Deco atau artikel yang dibuat oleh Van Dongen, Channel, dan Underground Furniture yang dimuat oleh majalah Elle yang membuat Art Deco itu semakin terkenal. Nah, ternyata Art Deco ini bisa semakin mendunia gitu loh gerakan desainnya, karena Art Deco ini ditulis atau dibuatkan buku oleh Bevis
Bevis Hillier di Amerika pada tahun 1969. Nah, jadi Art Deco tuh semakin dikenal oleh dunia, semakin populer, dan sampailah gimana Art Deco ini terkenal sekarang. Jadi mungkin itu cukup dari saya untuk menjelaskan tentang Art Deco, timeline Art Deco tersebut. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.